Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah taklim di Rosah Aswaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya muliakan, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diperkenankan hadir di sini dalam program yang mulia ini. Rahmat salamnya moga-moga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, nyadar nggak bahwa kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat terbaik? Nyadar? Tahu ya? Kenapa? Ayo kenapa? Karena kita adalah umat dari Nabi terbaik, asroful anbiya wal mursali. Bahkan secara tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau dilahirkan buat manusia. Maka dari lantaran itu mari kita bersyukur atas anugerah terbesar ini. Sebab nanti gini, lantaran Allah memilih kita sebagai umat terbaik, umat yang paling mulia, itu nanti ada banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita, melebihi fasilitas yang Allah berikan ke umat-umat sebelum kita. Ya, saya bawa kitab namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Pasti nggak ada yang punya? Nggak ada yang punya kan? Iya. Ya udah, nanti sekali-kali punya, supaya pengajiannya seperti biasanya gitu. Kita berpatokan pada satu referensi kitab tertentu, kan enak ngajinya mah gitu ya. Ya, betul, biar kagak ngawur kemana-mana. Itu kan para mubalik kalau ceramah segala ngomong-ngomong KB, pernah KB aja. Coba baca kitab ngomong-ngomong KB segala macam ya. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Kita juga insya Allah memperoleh keberkahan dari mu'alif ini kitab. Namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala
wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala khosaisun ammatun lil ummatil muhammadiyah. Satu khosais, kekhususan, keistimewaan yang umum bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa gitu ya. Pertama, Rabbul Isri. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan beban. Beban bagi kita semua. Artinya apa? Anallaha ta'ala lam yujib ala hadhil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an fawqa taqatihim. Allah tidak mewajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun di atas kemampuan kita. Tidak ada satupun kewajiban agama yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau dalam bahasa Qur'annya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap kali Allah wajibkan sesuatu, berarti Allah udah ngukur tuh tentang sejauh mana kemampuan kita. Karena Allah Maha tahu. Orang Dia yang menciptakan kita, Dia yang lebih tahu daripada kita, ya. Jadi seorang pencipta akan sangat tahu hasil ciptaannya. Ibu-ibu bikin kue cincin, ya kan? Itu kue yang haram dimakan tengahnya. Hah? Haram dimakan tengahnya. Karena ibu yang bikin, maka yang tahu persis rasanya adalah ibu, ya kan? Bahwa kemudian rasanya menjadi berbeda di orang-orang, ya tergantung seleranya, tergantung selera. Itu urusan lain. Yang penting soal rasa, yang bikin yang paling tahu. Termasuk komponennya. Komponen apa komponen? Bahan-bahannya. Pakai sasa enggak ya? Ya udahlah, pokoknya pakai itulah bahan-bahannya ya. Enggak, zaman dulu pakai sasa loh. Saya pernah tanya, bener. Berarti yang berbeda ya, berbeda cincinnya ya. Nah. Itu contoh sederhana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan kita. Dia sangat tahu persis batas kemampuan kita. Maka dari lantaran itu, supaya tidak menjadi kacau persoalan antara hak dan kewajiban, kita sebagai hamba, Dia sebagai Tuhan, maka semua hal yang terkait dengan kewajiban seorang hamba mesti diukurkan pada kemampuan hamba itu, supaya memungkinkan semua orang mampu melakukannya, gitu loh. Karena ini akhirnya tanggung jawab dunia akhirat itu. Kita bakal dihisab, kita bakal masuk pada sesi mizan. Tahu mizan ya? Kalau hisab untuk harta, kalau mizan untuk amal kita. Sejauh mana nih amalan kita dari sisi ketuntasan dan dari sisi kesempurnaan pelaksanaannya, kan gitu ya. Dan itu akan sangat sulit diwujudkan kalau dari sisi amal itu merupakan hal-hal yang susah kita lakukan di luar kemampuan kita. Maka semua hal yang terkait dengan kewajiban agama mesti disesuaikan dengan kemampuan hamba. Itu yang dimaksud dengan Rabbul Isri. Allah tidak pernah mewajibkan kepada hambanya, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satupun dari kewajiban di luar kemampuannya.
ya. Pak Ustadz, saya ternyata nggak mampu nih naik haji, gitu loh ya. Karena bagaimanapun haji itu memerlukan fisik yang luar biasa, benar ya. Kalau nggak mampu ya nggak wajib akhirnya. Kalau tidak mampu akhirnya tidak wajib. Makanya dalam haji itu ayat perintah tentang haji diujungi dengan ayat manistata'a ilaihi sabila, nggak wajib. Malah ada pengganti yang lain sebagai alternatif bagi orang yang tidak mampu datang ke sana, boleh badal, ya kan? Ini yang dalam istilah agama disebut rukhsah, keringanan. Jadi tujuannya itu tadi, supaya tercapai apa? Maksud dan tujuan dari penerapan aturan agama, ya. Walam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalika ala man qablahum minal umam. Dan Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang di luar kemampuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat buat mereka, sebagaimana pernah terjadi pada kalangan umat sebelum mereka. Jadi berarti dulu ada umat yang Allah pernah wajibkan sesuatu di luar kemampuan mereka, gitu ya. Mana contohnya? Nih ada. Wadzalika kabani Israil masalan. Yang demikian itu contohnya seperti kalangan Bani Israil. Tahu Bani Israil? Bani apa Bani? Anak-anak atau keturunan? Israel, Israel. Jadi Bani Israel itu siapa? Komunitas manusia yang diturunkan dari seseorang bernama Yahuda bin Yakub. Tahu Yakub? Nabi Yakub. Anak siapa Nabi Yakub? Anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Anak Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf alaihis salam. Salah seorang anak Nabi Yakub namanya Yahuda. Beliau punya anak 11, dalam riwayat lain 12, dari 2 orang istri, kan? 11 dari istri yang pertama, bukan 11, nah 10 dari istri yang pertama, 2 dari istri yang kedua, Bunyamin dan Yusuf alaihis salam. Udah gitu aja, berketurunanlah ya udah itu. Nah kemudian disebut dengan istilah Bani Israil. Dulu kaum Bani Israil pernah Allah berlakukan syariat di kalangan mereka dari hal-hal yang mereka tidak mampu. Alladzina kullifu bi jumlatin minal a'mali su'bah wa takalif bisyaqah. Mereka pernah dibebani perbuatan-perbuatan yang memayahkan mereka dan beban-beban yang sangat sulit untuk dilakukan. Pertama, qat'u mawdi'in najasati, memutus bagian apapun yang terkena najis. Kalau mereka berpakaian dan kemudian tiba-tiba pakaiannya kena najis, maka cara mensucikannya harus digunting.
digunting. Ya bukan, digunting. Ini sarung nih, kena najis, gunting. Kena najis lagi, gunting lagi. Iya, itulah sebabnya maka dianggap sebagai syariat yang memberatkan. Tapi bagaimanapun itu syariat, aturan Allah Ta'ala yang pernah berlaku di kalangan mereka. Yang repot Bu, yang repot nih, kalau yang terkena najisnya itu badannya, ini apa? Jari, maksudnya telunjuk. Kalau jari semua telunjuk kena najis harus diamputasi. Gimana ceboknya ya? Harus pakai sarung tangan kali cebok ya. Artinya gini, itu kayak gitu itu sulit nggak? Sulit ya. Nah, itu syariat dulu pernah ada. Pernah ada. Bahkan itu kalau tidak salah di zaman umat Nabi Musa alaihis salah. Kalau kita gimana? Cukup dengan cara dibersihkan dengan air. Kalau itu najisnya najis hukmiyah, cukup disiramkan saja supaya dipastikan memang itu bekas najisnya hilang. Kalau najisnya ainiyah, dihilangkan bendanya, dihilangkan bekas warna dan aromanya, cukup kan? Kalau najisnya mutawasito, tahu mutawasito? Cukup dipercikan air saja. Mutawasito itu syaratnya apa? Ya, najis ringan, terdiri dari air kencing anak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum memakan apapun. Umurnya belum 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Zaman sekarang susah nyari najis muhaffafah, najis ringan, susah ya. Kenapa? Nggak ada loh anak kecil yang disusui oleh ibunya sampai batas penyusuan yang sempurna 2 tahun. Seminggu disusuin sama emaknya, habis itu ganti susu bermerek, ya kan? Oh, itu udah mengkonsumsi hal-hal lain. Setahun disuapin bakso, dikunyah dulu sama emaknya, bener ya? Jadi najis muhaffafah zaman sekarang itu rada-rada sulit karena anak kecil sudah tidak lagi mengkonsumsi air susu ibunya melampaui atau sampai pada batas susuan yang sempurna. Udah susu sapi semua ya. Cukup dipercikan air, mudah buat kita ya. Kalau najisnya mughalladhah, najis berat, najis yang terdiri dari kotoran atau air liur anjing dan babi atau komponen-komponen lainnya, tetap pelaksanaannya mudah. Cuci dengan 7 kali pencucian atau basuhan, salah satunya campur tanah, kan mudah itu. Ustadz, liur anjing kan mughalladhah, iya. Kalau kotorannya ya mughalladhah juga, sama ya. Mau liurnya kek, mau kotorannya kek, derajatnya sama. Enggak begini, oh itu mughalladhah banget, enggak pakai banget, mughalladhah aja udah. Enggak pakai banget, pokoknya sederajat. Kan ada gini istilah, al-kabir la yukabbar was-shogir la yusoggor. Perkara yang sudah dibatas maksimal tidak bisa dinaikkan lagi. Perkara yang sudah ada di batas minimal tidak bisa diturunkan lagi. Itu ukuran hukum. Kayak gini nih, Bu, batas tolak paling sedikit berapa? Batas tolak paling sedikit berapa? Tolak cerai paling sedikit 1, ya kan?
Kalau ada seorang suami menjatuhkan tolak, saya tolak kamu setengah, hukumnya berapa? Berapa hukumnya? Tetap satu. Itu yang dimaksud as-sogir la yusoggor, yang udah kecil jangan dikecilin lagi. Sebaliknya batas maksimal tolak berapa? 3. Kalau ada seorang suami menjatuhkan tolak 7, jadinya 3. Itu yang dimaksud al-kabir la yukabbar, yang udah gede jangan digedein lagi. Udah ada batasan agama namanya, gitu loh ya. Air liur anjing itu mogoladoh, air kencingnya mogoladoh juga, nggak pakai mogoladoh banget gitu ya, nggak pakai banget, jadi sama derajatnya. Walhasil semua hal yang terkait dengan cara menghilangkan najis dari aturan yang berlaku buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam relatif lebih mudah ketimbang cara yang Allah terapkan bagi umat-umat Bani Israel, umat terdahulu. Ini bagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qat'u mawdi'in najasah, tuh, menghilangkan tempat najis. Selanjutnya ada mu'akkalatil haidi, larangan untuk mengajak makan bareng terhadap perempuan yang haid, perempuan tukang haid. Wadzalika annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akkiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahidin bal yatrukuha fil baiti mutafarriqatan munfaridatan. Salah baca nih, salah baca. Biasa salah baca mah ya, kagak ada giniannya, kagak ada apa, kagak ada irobnya. Orang-orang Yahudi kalau istrinya haid atau salah seorang anggota keluarganya haid, entah istri entah anak gitu, haid nih, mereka tidak boleh mengajak orang yang itu untuk makan bareng. Kagak boleh makan bareng ya, jadi makannya dimisah, dewekan maksudnya. Walam yukhalituha, kagak boleh diajak ngobrol. Orang dari sononya aturannya kayak gitu dulu, nggak boleh diajak ngobrol, nggak boleh ngerumpi. Lagian ngapain sih ngerumpi ya? Walam yusakinuha fi baitin wahidin, tidak boleh bercampur di tempat yang satu, di rumah yang satu. Jadi harusnya bal yatrakuha fil baiti munfaridatan, dia harus ditempatkan di satu tempat tertentu secara menyendiri. Jadi kalau lagi haid pindah tempat, jangan diam di rumah, diamnya sono di lumbung padi bareng tikus, tungtung jagain padi. Gara-gara apa? Gara-gara haid. Itu aturan itu zaman dulu kayak gitu. Sekarang gimana kita? Biasa aja. Kok biasa aja? Amma hadhil ummatu faqad ubiha laha fi diniha muasaratul haidi fil ma'kali wal masrobi wal mudawajati. Adapun umat zaman sekarang, umat ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh diperkenankan buat mereka bidiniha, dalam agama mereka, muasaratul haidi, bermuasaroh, bercampur gaul dengan orang-orang yang haid, fil ma'kali wal masrobi, di tempat perjamuan,
boleh makan bareng, boleh nonton TV bareng, boleh ngobrol bareng, padahal lagi head gitu ya. Bahkan wal mudojati, di tempat tidur boleh tidur bareng. Laki bini yang bininya lagi head boleh tidur bareng nggak? Boleh, boleh, asal jangan iseng. Iya dong, kan tidur mah emang tidur. Coba, bahayaan tidur, bahayaan terjaga lah. Nih, ada dua orang laki-laki dan perempuan, dua-duanya tidur, bahaya nggak? Kalau dua-duanya melek bahaya nggak? Tidur ngapain juga dia, kagak bahaya kok. Kalau dua-duanya melek bahaya, atau yang satu tidur yang satu melek bahaya juga. Kalau dua-duanya tidur lah kagak bahaya. Maka syariat kita membolehkan suami istri yang istrinya lagi haid silakan tidur bareng gitu loh ya. Ya itu tadi, asal jangan iseng. Kalau ngelindur gimana? Ngelindur udahlah pokoknya gitu aja ya. Jadi boleh. Hanya saja wanaha anin nikahi wal istimta'i bima bina surrah war rukbah ihtiyaton. Hanya saja walaupun boleh tidur bareng, mereka tetap dilarang bersenang-senang. Maksudnya senang-senang tuh ya senang-senang maksudnya ya. Senang-senang. Senang-senangnya di wilayah mana? Baina surrah war rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi tolong tidurnya pakai training panjang supaya area surrah dan rukbah aman. Biar laki bini juga kalau lagi head mah tuh haram tetep bu, ada keharamannya ya. Berarti kalau wilayah di luar surrah dan rukbah boleh ya. Misal suami pengen kecup kening istri sebelum tidur, boleh walaupun lagi head ya. Kan dalam penjelasan agama juga seorang suami mengecup kening istrinya itu ibadahnya luar biasa. Ibadah kecup keningnya sama suami. Kata suaminya, kalau bau autan sih gitu. Komentar juga dia, bau autan katanya. Ya nggak apa-apa ya, mau bau autan kayak mau bau balsam kayak, kan orang sesuai umurnya ya. Ya kalau remaja udah 10 tahun presker bawahnya, naik dikit minyak angin, naik dikit balsam udah gitu ya. Repot ini kalau misalkan terjadi syariat itu kemudian dilestarikan berlaku buat kita. Istri lagi head kagak boleh nyampur di rumah, kagak boleh ngobrol, kagak boleh makan bareng. Suami yang masakin siapa? Jadi akhirnya kita mikir, nih perempuan akhirnya digituin jadi seneng apa jadi gimana nih ya? Untung gua head nih, bebas dah tugas. Tapi yang jelas sulit itu, susah ya, tidak manusiawi. Tapi bagaimanapun adanya, itulah syariat. Zaman dulu pernah terjadi kayak gitu. Nah, lebahan kita umat Nabi Muhammad SAW, malah Allah kasih kebijakan lebih ringan supaya mempermudah urusan gitu loh ya, mempermudah urusan gitu. Selanjutnya ibtidahu ashabil ma'asi minhum. Syariat yang juga Allah pernah berlakukan di zaman dulu adalah
Allah mempermalukan setiap manusia yang berbuat dosa dengan cara tertulis di pintu rumah masing-masing. Gitu ya. Faqad kana banu Israila idza adnaba ahluhum danban aw fa'ala masiyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi fulan fa'ala kadza wa kadza wa kafaratuha kadza wa kadza wa yara dzalikal khas wal am. Dulu di kalangan Bani Israel, kalau ada salah seorang di antara mereka melakukan kemaksiatan atau melakukan satu dosa, nanti pagi harinya di rumahnya, di pintunya ada tulisan, si fulan semalam habis ini gitu. Yang nulis bukan orang, tiba-tiba ada aja di tulisan rumahnya, di pintu rumahnya, semalam habis ngapain. Kalau kata sekarang mah semalam habis nongkrong di kafe mana gitu misalnya ya, tapi bukan jajan makan gak maksiat. Semalam habis dugem di mana, ketahuan itu, tertulis di pintu rumah. Dan itu berlaku buat semua orang, hatta tokoh masyarakat. Namanya ibtidoh. Jadi ibtidoh itu membuka rahasia. Malu orang dibuka rahasia kejelekannya ya. Tapi kita nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa model apapun yang kita lakukan tidak ada satupun yang Allah buka rahasianya kalau bukan karena kita yang buka sendiri, ya kan? Itulah maka haram hukumnya menceritakan kemaksiatan di depan orang lain. Semalam gue habis 1 juta, ngapain? Koprok, judi diceritain, kalah lagi, ya kan? Jangan menceritakan kejelekan diri sendiri, sebab kalau kita punya dosa dan orang lain tidak tahu, itu artinya Allah menutupi aib kita. Kalau akhirnya kita buka sendiri, Allah saja tutupin, masa kita buka sendiri. Makanya ada hadis, setiap orang akan memperoleh pengampunan illal mujahir atau malam yujahiru. Setiap orang akan dapat pengampunan dari dosa-dosanya selama dia tidak membocorkan rahasia ke orang lain. Gitu. Jadi kita harus merahasiakan dosa kita, jangan diceritain. Kalaupun kita dalam bab ngaku salah aja, nggak usah disebutin satu-satunya. Saya mah Pak, rumah saya banyak dosa, pernah maling, pernah nipu punya si anu, pernah anu. Jangan bilang aja banyak dosa, ya kan? Banyak salah gitu kan. Kalau bicara soal banyak salah, semua orang juga punya. Nah itu sengaja Allah rahasiakan, Allah jaga nama baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan yang lain. Tidak seperti Allah yang Allah berlakukan di Bani Israel. Rahasia tidak ada di antara mereka soal apa yang mereka perbuat, walaupun itu di luar pengetahuan mereka, akhirnya terbongkar juga. Tuh Bu ya, syukur ya. Ya cuman akhirnya gini, dari lantaran dirahasiain maka timbul pikiran serba bebas. Allah kagak ada yang tahu ini, ya kan? Nah itu godaannya, cobaannya buat kita. Tapi ala kulli hal, kalau kita lihat dari sisi pemberlakuan syariat ini, kita justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga muruah kita, marwah kita dijaga sama Allah. Dari lantaran Allah menjaga marwah kita, mari kita jaga marwah diri kita semua. Ya, marwah umat Islam secara keseluruhan. Nah, marwah jamaah secara keseluruhan. Tuh. Ada istilah muruah atau marwah. Ini saya kasih tahu. Bu,
Ada istilah orang tidak punya muruah atau tidak punya marwah. Terjemah bebasnya kagak punya cedok. Contoh cedok nggak? Ini gini. Ukuran gini. Berani melakukan perbuatan yang tidak terpuji di tempat umum walaupun hukumnya boleh. Itu disebut sebagai orang yang tidak punya marwah. Contoh, mencium istrinya di tengah pasar. Cium istri boleh nggak? Boleh, ibadah kok. Dicium di tengah pasar, dosa? Tidak, tapi hukumnya tidak punya marwah. Nah, tidak punya etika. Sekarang tiba-tiba petugas yang menikahkan anak-anak kita habis nikah ini udah resmi laki bini, pakaiin cincinnya, dipakein hadap-hadapan, kecup keningnya di tempat orang rame. Ngapain perlunya begitu? Ayo, mentang-mentang udah sah baru akan nikah, sudah sebagai suami istri, suruh perlihatkan seorang suami mencium istrinya di kalangan orang rame ketika itu, yang di masjid kah, yang di tenda pelaminan kah, itu tidak punya marwah. Ini kok jadi biasa kayak gini ya? Itu. Jadi seharusnya jangan. Bahkan Mu'alim Syafi'i Hadami, guru saya Mu'alim Syafi'i Hadami, menyebutkan saya kalau punya anak perempuan pada saat akan nikah belum disatuin, kan belum suami istri, biarin aja laki-laki calon pengantin laki-lakinya sama naib berhadapan, nanti setelah sah baru paranin, mau dipoto-foto lah gitu. Tinggal dikit lagi halal pakai direndengin gitu, kagak sabaran amat gitu ya. Itu menjadi yang haram. Ini yang boleh pun kalau terjadi di tempat kayak gitu, hukumnya tidak punya marwah, tidak punya muruah. Tuh, jadi kita sudah sebagai seseorang di mana marwah kita Allah jaga dengan baik melalui syariat yang berlaku buat kita. Bersyukurlah dari lantaran itu, bersyukur juga dari bahwa kita Allah takdirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang banyak memperoleh fasilitas dari Allah Ta'ala. Demikian talim kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli was su'i wad dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.